Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resmi diumumkan dan juga viral, langsung disampaikan oleh Kementerian Sosial terkait tentang 4 informasi penting untuk teman-teman penerima bantuan sosial ataupun yang bukan menerima bantuan sosial mulai hari ini hingga akhir September tahun 2023. Bagaimana informasi lengkapnya? Teman-teman simak dan tonton video ini sampai habis, jangan di-skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan juga gagal paham. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ya untuk di-subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan updatean seputar informasi bantuan sosial dari pemerintah, program Kartu Prakerja, serta informasi penting lainnya. Nah, teman-teman, KPM bantuan sosial dari Kementerian Sosial, baik yang merupakan keluarga penerima manfaat ataupun yang bukan merupakan keluarga penerima manfaat. Pada saat ini, teman-teman sedang berlangsung proses pencairan bantuan PKH tahap 3 juga BPNT tahap 45, baik melalui Bank Himbara BRI, BNI, BSI, dan juga Bank Mandiri, juga tentu termasuk di dalamnya pencairan melalui PT Pos Indonesia. Dan teman-teman, ini ada informasi penting langsung disampaikan oleh Kementerian Sosial terkait tentang informasi dari bantuan sosial tentunya. Dan tentu ini perlu teman-teman ketahui, baik teman-teman yang sudah mendapatkan bantuan sosial PKH BPNT ataupun teman-teman yang belum menerima pencairan dana bantuan sosial PKH dan BPNT-nya. Nah, untuk pencairan bantuan PKH dan juga BPNT, teman-teman, ini tentu berlangsung bertahap. Jadi bagi teman-teman yang belum mendapatkan pencairan bantuan sosial PKH dan juga BPNT hingga hari ini, dan jika memang teman-teman terdaftar dalam SPM atau SP2D, maka tentu proses pencairannya tetap akan berlangsung. Namun, juga perlu diketahui teman-teman, ini ada fakta yang perlu dipahami oleh semua KPM, di mana ada seorang KPM menanyakan terkait tentang beberapa anggota PKH belum keluar dananya. Apakah masih ada gelombang pencairan berikutnya atau sudah off semua? Nah, itu pertanyaan dari seorang KPM. Nah, jadi sebelum kita lihat jawaban dari pendamping sosial, di sini tentu perlu teman-teman ketahui juga untuk proses pencairan bantuan PKH dan BPNT itu bertahap. Jika teman-teman merupakan KPM yang namanya sudah terdaftar di SP2D ataupun di SPM kembali, pasti akan tetap berlangsung pencairannya, karena untuk proses pencairan dari bantuan sosial tahap ketiga PKH ini akan berlangsung hingga bulan September ini, teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat dari jawaban beliau, banyak penerima bantuan sosial yang auto off bansosnya karena salah satu anggota keluarga terdeteksi memiliki penghasilan di atas UMP atau upah minimal provinsi. Nah, jadi semua data itu sebetulnya tersinkron ya teman-teman, atau terlink semua data yang ada dimiliki oleh seorang KPM. Jadi data Dukcapil itu nanti akan langsung berhubungan dengan data DTKS, data Dapodik, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, AHU, Kemenkumham, NPWP, sekarang semuanya ngeling satu sama lain dan semuanya berbasis NIK. Jadi bantuan sosial bisa sewaktu-waktu off by system. Nah, jadi untuk teman-teman yang perlu juga diketahui, selain proses pencairan bantuan PKH dan BPNT itu bertahap, namun juga tentu ada beberapa KPM yang dikeluarkan atau tidak akan lagi menerima bantuan sosial PKH ataupun BPNT karena alasan yang pertama tadi adalah sudah memiliki upah atau gaji salah satu anggota keluarganya di atas upah minimal provinsi. Nah, jadi data semuanya terlink ya teman-teman. Nah, itu dia untuk alasan pertama yang perlu diketahui juga jika teman-teman tidak lagi atau dikeluarkan sebagai penerima bantuan PKH dan juga BPNT.
Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, alasan lain, ini juga tentu tidak memiliki komponen yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH. Nah, jadi untuk komponen PKH itu sendiri tentu ada variasi ya, teman-teman. Ada yang untuk bidang kesehatan, kemudian pendidikan, dan juga untuk bidang sosial. Nah, kemudian selain itu tentu juga dengan alasan KPM di sini sudah termasuk ke dalam keluarga yang sejahtera atau tidak lagi pantas untuk mendapatkan bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Nah, jadi itu beberapa alasan yang mana jika teman-teman dikeluarkan dari KPM PKH ataupun BPNT, pasti memang sudah berlandaskan alasan yang tepat yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Nah, untuk informasi yang selanjutnya, teman-teman, ini juga merupakan informasi yang sangat penting bagi kita semua, baik penerima bantuan sosial ataupun yang bukan menerima bantuan sosial. Nah, di sini teman-teman, Kementerian Sosial sinergi selamatkan potensi kerugian negara dalam penyaluran bantuan sosial lebih dari 523 miliar rupiah. Nah, Kementerian Sosial, teman-teman, berhasil selamatkan kerugian negara dengan penidaklayakan penerima manfaat bantuan sosial sebanyak 2.284.392 KPM. Nah, hal ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Sosial untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS agar lebih akurat sehingga penerima bantuan sosial ke depannya dapat lebih tepat sasaran. Nah, selain itu teman-teman, pemerintah daerah, Kementerian Sosial juga bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Dirjen Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham, BPJS Ketenagakerjaan, Dirjen Dukcapil Kemendagri, dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN dalam upaya pengawasan dan pemadanan data. Nah, lalu mungkin pertanyaannya apa saja data yang diperbaharui dan diperbaiki? Nah, di mana sebanyak 41.377.528 data yang diperbaiki bersama pemerintah daerah. Kemudian 68.211.528 data non-OPS atau ditidurkan. Kemudian sebanyak 6.276.788 data yang dinyatakan tidak layak. Kemudian sebanyak 21.072.271 data baru yang diusulkan. Jadi itu rincian data yang diperbaiki dan diperbarui oleh Kementerian Sosial. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi teman-teman didapatkan sebanyak 493.137 penerima bantuan sosial gajinya di atas UMK. Nah, ini sangat disayangkan ya teman-teman karena sebanyak 493.137 orang penerima bantuan sosial ternyata dia sudah memiliki gaji di atas UMK. Kemudian ternyata juga sebanyak 23.879 penerima bantuan sosial adalah ASN, apalagi ini. Jadi kenapa bisa ASN atau PNS yang mana nominalnya juga lumayan banyak nih, 23.879 orang menerima bantuan sosial. Kemudian lagi sebanyak 13.369 orang terdaftar pada Dirjen AHU, teman-teman. Nah, jadi hasil evaluasi Agustus 2023 penerima sembako dan PKH sebanyak 137.981. Nah, itu didapat yang tadi untuk data penerima bantuan sosial gajinya di atas UMK. Sedangkan data penerima bantuan sosial sebanyak 23.000 yang terdeteksi merupakan ASN. Ini merupakan hasil evaluasi Juli tahun 2023 penerima bantuan PNT dan juga PKH 4.305.
Kemudian terdaftar sebagai di Dirjen AHU ini berdasarkan hasil PDTT dan LKBPK 2022, penerima sembako dan PKH 1340, dan data KPM terindikasi sebagai pemegang saham. Nah, ini luar biasa teman-teman. Jadi berdasarkan kerja keras yang sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial, bisa terdeteksi orang-orang yang sebetulnya nggak pantas menerima bantuan sosial, dan sangat banyak masyarakat yang memang betul-betul butuh untuk menerima bantuan sosial ternyata tidak bisa mendapatkan akibat data-data seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman, jika data tersebut tidak segera ditindaklanjuti, maka negara akan memiliki potensi kerugian senilai 140 miliar per bulan, teman-teman. Dan maka selanjutnya Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia Ibu Tri Risma hari ini teman-teman, pada tahun 2021 kami sudah mencoba evaluasi tiap 6 bulan. Itu data sudah tidak update, karena itulah deviasinya terlalu tinggi jika kami melakukan pembaharuan tiap 2 tahun sekali. Nah, risiko ketidakakuratan data sangat tinggi, akhirnya saya usulkan agar memperbaharui data tiap bulan. Jadi, maka dilakukan ada update data ya teman-teman untuk penerima bantuan sosial per bulannya. Kemudian hal ini juga dilengkapi oleh Deputi Bidang Pencegahan Monitoring KPK, Bapak Dr. Pahala Nainggolan, di mana Kementerian Sosial telah melakukan perbaikan yang signifikan untuk mengatasi permasalahan DTKS, dan kami berharap akurasi data dengan cara berbagi data antar kementerian atau lembaga, serta peran aktif pemerintah daerah akan menjadi suatu proses bisnis reguler. Jadi updating data ini harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Nah, itu teman-teman terkait tentang informasi updatean Bansos pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.